sistem persamaan linier dua variabel. Ya, kita bahas dulu persamaan linier dua variabel ya. Jadi bentuk umum dari PLDV, yang saya singkat PLDV, itu persamaan linier dua variabel. Jadi bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Ya, dengan ABC elemen bilangan real, dan di sini keterangannya ya, A dan B itu adalah koefisien. A adalah koefisien X, B adalah koefisien dari Y. X dan Y itu kita namakan variabel, dan C adalah konstanta. Jadi di sini yang namanya dua variabel ya, berarti persamaan ini memuat dua variabel, dalam hal ini X dan Y ya. Kita lihat contoh-contohnya. Saya punya 2X min 3Y sama dengan 6. Ini termasuk PLDV ya, karena variabelnya X dan Y. 5A plus B sama dengan 7. Ini juga termasuk PLDV. Jadi variabelnya tidak harus X dan Y ya. Bisa saja huruf-huruf yang lain, asalkan dua variabelnya. Coba lihat yang ini. 3X plus 2XYZ sama dengan 8. Kalau yang ini sudah jelas, variabelnya lebih dari 2 ya, X, Y, Z, 3 itu. Jadi ini bukan termasuk PLDV. Ya, jadi kita pahami dulu yang namanya dua variabel. Jadi dia memuat dua variabel, tidak harus X dan Y ya. Jadi penyelesaiannya SPLDV ini berupa pasangan nilai. Jadi pasangan nilai yang menyebabkan sistem persamaan bernilai benar. Kalau pasangan nilai berarti ada dua nilai. Dalam penyelesaiannya biasanya dibuatkan dalam bentuk X, Y itu ya. Kalau pasangan nilai X, Y yang biasa disajikan jawabannya. Contoh 2X plus 3Y sama dengan 7. Ini suatu PLDV kan. Nanti saya punya 3 buah pasang nilai ya, 3,1, 2,1, 5,-1. Mari kita coba di antara 3 nilai ini atau 3 pasang nilai ini, yang mana yang merupakan penyelesaian. Jadi untuk menentukan apakah dia penyelesaian atau bukan, ya substitusikan saja ke persamaan ini. Yang mana yang bernilai 7 dalam ya. Yang mana bernilai 7 itulah penyelesaian. Saya coba dulu yang 3,1. Jadi substitusikan X-nya 3, Y-nya 1. Berarti 2 kali 3 plus 3 kali 1. Ini kan 6 tambah 3, 9. Jadi bukan 7 ya. Jadi 3,1 ini bukan penyelesaian, jadi salah. Kita coba 2,1-nya. 2 kali 2 tambah 3 kali 1. 4 tambah 3, 7, benar. Oke, ini termasuk penyelesaiannya. 2,1 ini masuk penyelesaian. Coba 5,-1. Berarti 2 kali 5 plus 3 kali min 1. Jadi kan 10 kurangi 3, 7 juga. Ternyata benar. Ternyata penyelesaian dari PLDV ini lebih dari 1 ya, bahkan tak berhingga. Kenapa bisa dikatakan tak berhingga? Karena PLDV ini kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, itu akan berupa garis lurus ya, garis yang tak berhingga. Karena garis itu merupakan himpunan titik-titik, makanya kita katakan penyelesaiannya tak berhingga. Nah, ini ada contoh yang dimodifikasi tentang penyelesaian PLDV. Tentukan nilai A jika A plus 2X ditambah 5Y sama dengan A min 3. Memiliki penyelesaian min 4,3. Oke, berarti di soal sudah diketahui penyelesaiannya. Hanya saja kita disuruh menentukan A-nya berapa. Kita ingat, apa arti dari penyelesaian? Berarti nilai yang disubstitusikan menyebabkan pernyataan bernilai benar kan? Jadi kita ganti X-nya dengan min 4 dan Y-nya dengan 3, seperti itu. Ya, persamaannya akan menjadi A plus 2 kali X, X-nya ganti min 4,
plus 5Y, Y-nya ganti 3, sama dengan A min 3. Ini min 4 ini kita kalikan ke A plus 2-nya. Jadi min 4 kali A, min 4 kali 2. Ini hasilnya min 4A min 8, 5 kali 3, 15, sama dengan A min 3. Min 8 tambah 15 kan 7 ya. Jadi min 4A min 7, plus 7 ya. Min 4A plus 7 sama dengan A min 3. 7-nya kita kelompokkan dengan min 3. A-nya kita kelompokkan dengan min 4A, karena kita harus kelompokkan suku yang sejenis. Jadinya min 4A, ini pindah ruas, min A. Ini min 7 pindah ruas, jadi min 7. Min 4A min A kan min 5A ya. Sama dengan ini min 10. Jadi A-nya min 10 bagi min 5, 2. Ya, ini dimodifikasi ya tentang penyelesaian PLDV. Masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bentuk umum kita singkat SPLDV, tinggal CS saja sistem. AX plus B sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Jadi apa yang membedakannya dengan tadi? Kalau sistem, kita bicara sistem berarti terdiri dari lebih dari satu PLDV ya. Dalam hal ini kita fokuskan ke 2 PLDV biasanya. Jadi kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti ada beberapa metode yang kita akan bahas. Jadi dalam menyelesaikan SPLDV ada metodenya, metode grafik ya, kita menggambar grafik di bidang koordinat kartesius. Jadi penyelesaiannya itu merupakan titik potong kedua garis. Karena kita punya 2 persamaan kan, kita buatkan 2 garis, maka titik potong itu adalah penyelesaiannya. Metode substitusi. Substitusi itu menggantikan nilai X atau Y seperti itu. Metode eliminasi, kita menghilangkan salah satu variabel. Ya, metode eliminasi substitusi ini campuran ya. Ini yang paling sering digunakan biasanya, baik di tingkat SMP, SMA, SMK, ini lebih sering menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi substitusi. Mari kita bahas satu persatu supaya ada gambaran ya. Ya, kita bahas dulu. Ini soalnya saya buat sama untuk semua metode sama, tapi dengan metode yang berbeda-beda ya. Saya gunakan dulu metode grafik. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut ya. 2x min y sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 6. Kita gambarkan dulu. Nanti kalian boleh coba di rumah dengan buku kotak-kotaknya. Kalau menyelesaikan dengan metode grafik ini, kalau pakai buku selain kotak-kotak mungkin kurang akurat hasilnya, karena kalau kotak-kotak kan sudah sesuai ukurannya ya, nanti hasilnya pasti akan akurat. Kita gambarkan dulu garis 2x min y sama dengan 2 ya. Pertama langkahnya mencari titik potong sumbu y dengan mengganti x nya sama dengan 0. Berarti kan 2 kali 0 min y sama dengan 2, min y sama dengan 2, di y sama dengan min 2, maka titik potongnya 0, min 2. Kemudian titik potong sumbu x, y nya ganti 0, berarti 2x min 0 sama dengan 2, 2x sama dengan 2, x sama dengan 1, maka titik potongnya 1,0. Lihat dalam bidang koordinat, temukan 0, min 2 berarti di bawah, 1,0 di kanan. Tarik garis, ya ini garisnya, 2x min y sama dengan 2. Lanjut ke persamaan 2. Cari garisnya x plus 2y sama dengan 6. Sama langkahnya, titik potong sumbu y, x nya dengan diganti 0. Berarti 0 plus 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Titik potongnya 0,3. Titik potong sumbu x, y nya yang sekarang diganti 0. Maka x plus 2 kali 0 sama dengan 6, x sama dengan 6. Titik potongnya adalah 6,0. Temukan 0,3, itu berada di atas, 6,0 di samping kanan. Tarik garis, set ya.
Sudah kelihatan ya. Penyelesaian SPLDV-nya yang mana? Ada yang tadi saya bilang, perpotongan dua garis. Di mana garis ini berpotongan ya? Perhatikan baik-baik bidang koordinat ini. Titik potongnya ya itu koordinatnya 2,2 ya. Jadi di sanalah penyelesaian SPLDV itu, di titik potong kedua garis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut ke metode yang berikutnya. Metode substitusi. Ya, kalau metode substitusi biar lebih mudah, kita tandai dulu persamaannya dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau metode substitusi ini, pertama nyatakan variabel X dalam Y pada persamaan 2. Jadi boleh saja boleh persamaan 1, 2, yang mana lebih mudah menurut kalian kan? Kalau saya sih, menurut saya yang paling lebih mudah diubah yang persamaan 2. Jadi ubah persamaan ini sehingga menjadi X sama dengan, itu artinya variabel X dalam Y. Jadi kita nyatakan X sama dengan sesuatu gitu ya. Ya, persamaan 2-nya X plus 2Y sama dengan 6. Tinggal bawa aja 2Y ke ruas kanan biar dapat X sama dengan dia. Maka X sama dengan 6 min 2Y. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan 3. Setelah dapat ini, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Ya, ini persamaan satunya kan 2X min Y sama dengan 2. Jadi gantilah variabel X ini dengan 6 min 2Y di persamaan 3 ini. Jadi 2 kali 6 min 2Y, min Y sama dengan 2. Ini kalikan aja ke dalam. 2 kali 6, 12. 2 kali min 2Y, min 4. Ya. 12 min 4Y, min Y sama dengan 2. Ini min 4Y, kurang Y kan min 5Y. Terus 12 bawa ke ruas kanan. Jadinya min 10. Y sama dengan 2. Setelah dapat Y2, substitusikan ke persamaan 3 karena sudah ada X sama dengan dia di persamaan 3, tinggal ganti aja variabel Y nya. X sama dengan 6 min 2Y, X sama dengan 6 min 2 kali 2, X sama dengan 6 min 4, hasilnya 2. Oke, X nya 2, Y nya 2, maka penyelesaiannya tadi 2,2. Sama kan? Tapi kita tidak perlu menggambar di sini, hanya mensubstitusikan saja. Oke, coba metode eliminasi. Kalau metode eliminasi, namanya eliminasi kan berarti kita menghilangkan. Ya, kita menghilangkan variabel X atau Y. Pertama saya mau menghilangkan variabel X dulu. Apa sih syaratnya menghilangkan suatu variabel? Pertama, kalau mau menghilangkan suatu variabel, koefisiennya itu harus sama. Kalau belum sama, kita samakan dengan mengalihkan dengan suatu bilangan. Ini persamaannya 2X min Y sama dengan 2, X plus 2Y sama dengan 6. Saya mau menghilangkan X, otomatis koefisien X-nya kan harus sama. Ini 2X, ini baru X. Gimana caranya biar jadi sama? Oke, persamaan 2, kita kali 2, persamaan 1, kalikan 1 saja cukup. Kenapa tandanya dikurang? Apakah selalu dikurang? Belum tentu ya, bisa saja ditambah. Jika variabel yang ingin kita hilangkan itu bertanda sama, maka operasinya kurang. Ini kan 2X kan positif, ini X kan positif juga. Karena dia bertanda sama, operasinya adalah kurang. Jika dia bertanda berbeda, misalkan 2X ini negatif, X-nya ini positif, maka kita gunakan jumlah. Ya, tidak selalu kurang ya. Oke, saya kalikan 2 dulu persamaan 2-nya. Jadinya seperti ini. 2X plus 4Y sama dengan 12. Kita kurangkan saja. 2X kurangi 2X, habis ya. Min Y dikurangi 4Y kan min 5Y. Ini 2 kurang 12 min 10. Y-nya 2, sama. Mau menghilangkan Y, ya ini saya bilang, mau menghilangkan Y kan yang ini kan negatif, yang di persamaan 2 kan positif, kita gunakan tambah. Persamaan 1 kali 2, 4X min 2Y sama dengan 4, plus jadi ya, kita tambahkan aja. 4X tambah X, 5X min 2Y tambah 2Y, habis ya. 4 tambah 6, 10. Oke, 5X sama dengan 10, X sama dengan 2.
2. X-nya 2, Y-nya 2, maka penyelesaiannya sudah pasti 2,2. Sama, hasilnya akan sama. Ya, ini yang paling sering digunakan karena cukup simpel ya. Langkah eliminasi kan sama seperti tadi. Misalkan saya menghilangkan X kali 2, persamaan 2-nya 2x min y sama dengan 2, ini 2x plus 4y sama dengan 12, kurangi aja, min 5y sama dengan min 10, sama seperti tadi ya, y-nya dapat 2. Nah, setelah langkah ini namanya juga eliminasi substitusi kan, eliminasi dulu baru substitusi. Jadi kita tak perlu eliminasi lagi, cukup substitusi ke salah satu persamaan, bebas ya, mau persamaan 1, 2, hasilnya akan sama. Saya substitusi ke persamaan 1 aja, 2x min y sama dengan 2, ganti variabel y-nya. Di sini dah langkah substitusinya ya. 2x min 2 sama dengan 2, min 2 bawa ke ruas kanan. Jadi plus 2 kan, 2 tambah 2 kan 4. Ya, x sama dengan 4 bagi 2, hasilnya sama 2. Penyelesaiannya 2,2. Jadi di antara keempat metode tadi, yang saya sarankan sih kalian bisa yang campuran ini. Karena itu yang paling mudah, yang banyak siswa menggunakan metode ini. Oke, ini ada contoh soal yang dimodifikasi tapi tetap SPLDV ini ya, karena variabel X dan Y, cuman dia kok ribet gini ya, ada pecahan. Kalau soalnya seperti ini, perhatikan variabel X dan Y kan berada di bawah. Coba lihat persamaan 1. Penyebutnya kan X min 1 dan 1 min Y. Persamaan 2 juga X min 1, 1 min Y. Itu kan sama. Bisa kita gunakan permisalan. Misalkan seper X min 1 itu A, seper 1 min Y itu B. Sehingga kita tinggal kalikan masing-masing pembilang ini dengan A dan B aja biar lebih simpel ya. Persamaan 1 jadinya 1 kali A, 2 kali B. Sama dengan 1, persamaan 2-nya 3 kali A min 9 kali B, min 9B ya, sama dengan min 2. Tinggal eliminasi. Mau hilangin A, oke. Kita kali 3 persamaan 1, persamaan 2 kali 1. Jadinya 3A plus 6B sama dengan 3. Kita kurangkan ya, karena positif keduanya ini. 3 min 3 habis. 6B dikurangi min 9B, jadinya akan ditambah nanti 15B. 3 dikurangi min 2 plus 5. B sama dengan 5/15, hasilnya sepertiga. Substitusi langsung. Saya persamaan 2 boleh, 1 boleh, sama aja ya. Ganti B-nya dengan sepertiga. 3A min 9 kali sepertiga sama dengan min 2. Ini 9, 3 bisa dicoret. 3A min 3 sama dengan min 2. Min 3 bawa ke ruas kanan. Jadinya min 2 plus 3 kan 1 ya. A-nya sama, sepertiga juga. Jawabannya sepertiga, sepertiga bukan, karena ini kan baru permisalan. Karena yang kita cari adalah jawaban X dan Y. Belum selesai ya. Kembalikan ke permisalan awal, seper X min 1 adalah A, maka seper X min 1 sama dengan sepertiga. Ini penyebutnya kan sama nih, sama dengan 3 ya. X min 1 sama dengan 3, X sama dengan 3 plus 1, 4. Sama 1/1 min Y juga sama dengan sepertiga. 1 min Y sama dengan 3. Min Y sama dengan 2 ya. 3 kurang 1 kan 2. Y nya sama dengan min 2. Ingat jawabannya X, Y. 4, min 2. Selesai. Seperti itu kira-kira. Nah, ini ada contoh soal yang bisa kalian coba di rumah ya, sebagai latihan. Mirip seperti tadi. Lihat variabel persamaan 1 dan 2-nya sama. Tinggal memisahkan A dan B saja.